Film drama dari Mahabharata dimulai dengan kisah dari Raja Santanu yang tengah bersenang-senang dengan istrinya yaitu Ratu Satyawati di sungai dengan kapalnya. Keduanya saling bercerita dan bersenda gurau dengan sukacita. Raja Santanu dengan sabar menanamkan nilai-nilai positif kepada istrinya. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kenikmatan akan didapat setelah melakukan usaha atau kesulitan. Ketika kedua pasangan itu sedang asyik bercengkrama, tiba-tiba seekor ikan mas besar muncul dan melompati kapal Santanu. Hal tersebut membuat mereka terkejut dan tertegun. Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia inginkan ikan itu dan ia akan menangkapnya dengan tangannya sendiri. Ratu Satyawati segera mengambil senjata dan tali lalu melemparkannya hingga mengenai ikan tadi. Raja Santanu mengatakan bahwa ikan itu sangat kuat dan ia akan menyuruh nelayan untuk menangkapkannya untuk Satyawati. Namun Satyawati tetap melakukannya sendiri walau hingga berdarah-darah tangannya. Akhirnya ikan mas itu berhasil didapatkan setelah membentur dengan batu besar di sungai tersebut. Di salah satu daerah Hastinapura, Iblis Hida dan pasukannya menyerang dan menangkap penduduk desa. Ada seorang anak kecil yang lolos dan melarikan diri, namun para iblis melihatnya. Sang iblis menyiapkan kapaknya dan segera melemparkannya ke arah anak kecil yang sedang berlari tadi. Tiba-tiba muncullah Dewa Brata yang dengan panahnya berhasil menghancurkan kapak dari iblis tadi untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Kemudian pertarungan antara Dewa Brata dan iblis berlangsung singkat karena kekuatan Dewa Brata murid Parasurama yang tangguh. Iblis Hida akhirnya menyerah dan menjelaskan asal mulanya. Kemudian Dewa Brata memberi janji bahwa keturunan Bharata dan iblis tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Tiba-tiba ada panah yang melesat mengenai beberapa anak buah iblis Hida. Panah tersebut merupakan panah dari tentara Hastinapura yang dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Ketika mendekat, Santanu menyiapkan tentaranya untuk memanah, namun dihentikan oleh Dewa Brata. Raja Santanu merasa jengkel dan meminta Dewa Brata untuk menunjukkan kemampuannya. Ketika Dewa Brata berhasil menghentikan Sungai Gangga, Santanu penasaran. Dewi Gangga muncul dan menjelaskan bahwa Dewa Brata adalah anaknya yang ia janjikan pada 25 tahun yang lalu. Ia sudah sangat tangguh dan berpengetahuan tinggi karena dididik langsung oleh Begawan Parasurama. Dewi Gangga menyerahkan anaknya kepada ayahnya, kemudian mereka semua berpisah lagi. Di dekat sungai, Ratu Satyawati tengah memetik bunga ditemani beberapa abdinya. Raja Santanu datang dengan wajah yang penuh kebahagiaan. Kemudian mengajak Satyawati berjalan-jalan dan bercerita mengenai kembalinya Dewa Brata ke Hastinapura setelah mendapat pendidikan dan mendapatkan pengalaman. Raja Santanu juga mengatakan bahwa ia akan menjadi pangeran mahkota dari Hastinapura. Mendengar hal tersebut, Ratu Satyawati yang sebelumnya memegang tangan raja tiba-tiba melepaskannya. Debat antara keduanya semakin memanas karena keinginan Satyawati untuk menjadi ratu dan menjadikan anaknya sebagai pangeran mahkota, sedangkan Raja Santanu menginginkan putranya Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian tempat itu diakhiri dengan kata-kata Raja Santanu bahwa ia akan tetap menjadikan putranya sebagai pangeran mahkota. Kemudian sang raja pergi meninggalkan Satyawati begitu saja. Raja Santanu pulang ke kerajaan Hastinapura, ia kemudian memasuki istananya dengan disambut oleh putranya. Di sidang istana, Raja mengumumkan Dewa Brata sebagai pangeran mahkota. Kemudian ritual dan penganugerahan sebagai pangeran mahkota dilakukan kepada Dewa Brata dan dipimpin langsung oleh Raja Santanu. Dewa Brata mengerti betul keadaan ayahnya yang berubah. Dia melihat bahwa ayahnya menyimpan beban dan penderitaan di dalam hatinya. Dewa Brata memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya meskipun ayahnya masih menutup-nutupinya. Setelah tarik ulur antara keduanya, akhirnya Dewa Brata memutuskan bahwa ia akan mencari tahu sendiri dan akan mencari solusinya sendiri. Keesokan harinya, Dewa Brata memacu kudanya untuk mengunjungi Ratu Satyawati di tempatnya. Setelah keduanya bertemu, Dewa Brata mengatakan bahwa ayahnya sangat mencintai Satyawati dan menginginkannya kembali. Ratu Satyawati mengatakan bahwa ia sebenarnya juga sangat mencintai Raja Santanu dan berat jika jauh darinya. Namun Ratu Satyawati mengatakan bahwa untuk apa tinggal di Hastinapura jika ia tidak memiliki peran di sana. Mereka mengatakan bahwa ia akan menjadi ratu sekaligus menjadi ibu baginya. Ratu Satyawati mengatakan bahwa tidak setuju karena kalaupun begitu ini akan menjadi beban baginya dan keturunannya nanti. Secara tersirat Ratu Satyawati mengatakan bahwa yang membuat crash antara Santanu dan Satyawati adalah kehadiran Dewa Brata. Mendengar hal tersebut, Dewa Brata menginginkan bahwa ayahnya harus mendapat dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bersama Dewa Brata dan kebahagiaan bersama Satyawati.
Dewa Brata kemudian berjalan menuju tepian sungai Gangga demi mengucapkan sumpah atas nama ibunya. Setelah mendapatkan informasi dari cerita Satyawati bahwa Dewa Brata lah yang menyebabkan keresahan hati orang tuanya, Dewa Brata mengambil sumpah atas nama ibunya. Putra Gangga itu bersumpah bahwa demi membantu Satyawati menjaga keturunannya, ia akan tetap melajang seumur hidupnya. Dewa Brata juga bersumpah bahwa seumur hidupnya akan ia habiskan sebagai pelayan Hastinapura dan bukan sebagai rajanya. Raja Santanu tiba ketika Dewa Brata mengucapkan sumpahnya. Kemudian sang raja mendekati anaknya dan menanyakan mengapa ia bersumpah sedemikian rupa. Dewa Brata menjawab dengan tegas bahwa ia selama ini belum membahagiakan orang tuanya sama sekali. Dan ini demi tetap menjaga kelestarian dari Hastinapura. Bhisma memberikan janji kepada ayahnya bahwa ia akan menjaga kerajaan dengan segenap jiwanya. Mendengar keluasan hati dari Dewa Brata dan demi membalas kebaikan tersebut, Raja Santanu menyuruh agar Dewa Brata meminta sesuatu kepadanya. Maka putra Gangga itu meminta anugerah agar hingga tahta Hastinapura jatuh ke tangan yang tepat, ia tidak boleh mati. Raja Santanu mengabulkan dan memberikan anugerah agar Dewa Brata akan mati sesuai dengan keinginannya. Raja Santanu juga mengatakan bahwa mulai saat ini Dewa Brata akan dikenal sebagai Bhisma. Di Pancala, adik dari Bhisma, putra dari Satyawati, yaitu Oangeran Wicitrawirya telah ditangkap oleh Raja Pancala karena melakukan pelanggaran-pelanggaran perbatasan dan membakar ladang. Raja Pancala mengatakan bahwa rakyat Pancala tidak memiliki hukuman yang pantas selain hukuman mati. Wicitrawirya dengan meledek mengatakan bahwa Pancala tidak akan bisa membunuhnya dan sebentar lagi kakaknya, Bhisma, akan datang untuk menyelamatkannya. Ketika Raja Pancala memulai menghukum Wicitrawirya, sang pangeran sampai menjerit karena jeratan tali dari prajurit Pancala. Tiba-tiba panah melesat dan memutuskan tali yang mengikat Pangeran Wicitrawirya. Panah tersebut tidak lain adalah panah dari Bhisma. Bhisma mengatakan bahwa ia datang hanya untuk menyelamatkan sang pangeran, dan jika berani, Pancala boleh melawan. Kedua kerajaan ini bertempur ringan di kerajaan Pancala sendiri. Hastinapura yang dipimpin oleh Bhisma dengan mudah menaklukkan Raja Pancala dan prajuritnya. Ketika Bhisma membawa Wicitrawirya pulang bersama bala tentaranya, Raja Pancala menyumpahi Bhisma bahwa di tanah Pancala ini akan lahir seorang anak yang akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Bhisma hanya diam saja dan pergi meninggalkan Pancala begitu saja. Di malam hari, di tengah hutan perbatasan, Putri Amba dari Kashe sedang dalam perjalanan menemui kekasihnya. Ketika semakin dekat, jalan sudah tertutup oleh ladang. Sang putri dinasehati oleh pengawalnya bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Namun Dewi Amba nekat saja dan membakar ladang untuk membuat jalannya sendiri. Akhirnya Putri Amba dan Pangeran Salwa dapat bertemu. Di malam yang sama, di Hastinapura, Bhisma sedang berusaha untuk melatih Pangeran Wicitrawirya untuk seni perang. Namun, Pangeran Wicitrawirya sangat tidak mampu dalam hal tersebut. Bhisma mulai jengkel dan agak keras melatih pangeran tersebut. Tiba-tiba saja Ratu Satyawati datang dan membela-bela putranya dan membuat Bhisma merasa kecewa. Akhirnya tanpa berdialog lebih panjang lagi, Bhisma memilih untuk pergi meninggalkan Ratu Satyawati dan putranya. Di malam hari di Hastinapura, Bhisma yang agung sedang melakukan pengawasan terhadap para penjaganya. Tiba-tiba Ibu Satyawati datang. Ibu Satyawati meminta Bhisma agar tidak keras dalam mendidik putranya yaitu Wicitrawirya. Bhisma mengatakan bahwa seorang guru sejati harus punya banyak maaf dan juga memiliki ketegasan. Ratu Satyawati memberikan ide untuk menikahkan putranya karena pengalaman hidup bapak adalah guru yang terbaik. Ratu Satyawati mengatakan bahwa kerajaan Kasih akan menyelenggarakan sayembara untuk 3 putrinya dan Ibu Satyawati menginginkannya. Sang Ratu memerintahkan Bhisma agar datang sebagai perwakilan Hastinapura dan membawa ke-3 putri Kasih tersebut. Bhisma sempat menolak karena dalam tradisi tidak diperkenankan hal yang demikian meskipun akhirnya Bhisma terpaksa karena perintah dari Sang Ratu. Ketika Bhisma menanyakan bagaimana caranya ia datang ke sayembara sebagai perwakilan, Ratu Satyawati segera memotong bahwa caranya terserah Bhisma. Di hari sayembara kerajaan Kasih, ketiga putri dari kerajaan Kasih yaitu Amba Ambika dan Ambalika sedang mempersiapkan diri untuk sayembara. Amba sudah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Sedangkan Ambika dan Ambalika belum sama sekali. Ambalika menyatakan bahwa ia begitu gugup. Amba menyarankan agar dalam sayembara nanti, ketika hatimu berdegup mendengar namanya, maka pilihlah dia. Dan jika ketika kita tidak menemukannya, maka kemalangan akan menimpa kita.
Sayembara kerajaan Kashi dipimpin langsung oleh sang raja setelah para tamu undangan datang. Ketika baru sedikit pembukaan dari Raja Kashi, tiba-tiba Bhisma yang agung datang masuk. Bhisma mengatakan bahwa ia adalah utusan Hastinapura untuk meminang ketiga putri Kashi. Bhisma mempersilakan bagi siapapun yang hadir dan tidak setuju dengan keputusannya, dia boleh maju menantang Bhisma. Raja Salwa yang sudah menaruh hati kepada Amba segera bangkit dari kursinya dan menantang Bhisma. Bhisma dengan sekali tarik busur melontarkan Raja Salwa hingga tak berdaya. Dewi Amba turun dan menjemput Salwa yang tergeletak pingsan, semua yang hadir bingung dengan aksi Amba. Amba menyatakan bahwa ia sudah menerima dan memilih Raja Kashi sebagai suaminya. Bhisma mengatakan bahwa hal ini menodai kesucian sayembara ini. Para raja dan pangeran pun juga sependapat dengan Bhisma. Kemudian Bhisma menyuruh Raja Kashi untuk menanyai kedua putrinya yang lain. Karena kedua putri Kashi yang lain belum memiliki pilihan, maka Bhisma mempersilahkan kepada kedua putri Kashi untuk ikut dengannya ke Hastinapura untuk menjadi ratu. Ambika dan Ambalika saling tersenyum melihat keputusan Bhisma dan Raja Kashi. Di Hastinapura, ketika Pangeran Wicitrawirya akan menggelar pernikahannya, tiba-tiba Dewi Amba datang dan ingin menikah dengan Bhisma yang agung. Bhisma heran karena ia telah mempersilahkan kepada Amba untuk menikah dengan Salwa. Dewi Amba menjelaskan ceritanya ketika mendatangi Raja Salwa. Dan kini Amba hanya mau menikah dengan Bhisma saja. Dewi Amba datang ke Hastinapura dengan maksud meminta keadilan untuk Bhisma yang telah merenggut kebahagiaannya. Bahkan ketika Satyawati mengingatkan kapasitasnya, Dewi Amba justru menganggap Satyawati juga bersalah dalam hal ini hingga Dewan Menteri mengusulkan agar Dewi Amba dihukum, namun hal itu dilarang oleh Ratu Satyawati. Bhisma yang terus-menerus meminta maaf dan menjelaskan ia telah bersumpah untuk tidak menikah dan hanya menjadi pelayan kerajaan Hastinapura, namun Dewi Amba tetap memaksa dan ingin melaporkan Bhisma kepada Dewan Pengadilan Arya. Dewi Amba pun pergi, sempat dicegat para tentara Hastinapura, namun hal itu dilarang oleh Satyawati. Sebelum sang putri keluar dari pintu ruang sidang, Bhisma memberikan saran kepada Dewi Amba, jika ia ingin mengadukan perbuatan Bhisma maka dia harus memohon secara langsung kepada gurunya Bhisma yaitu Begawan Parasurama, dan Dewi Amba pun pergi meninggalkan Hastinapura tanpa salam tanpa pamit. Di suatu tempat, Dewi Amba terus berusaha untuk mencari Begawan Parasurama. Ia hampir putus asa karena tak kunjung menemukan tempat Begawan Parasurama. Hingga akhirnya ia tersungkur dan menggelundung dan pingsan. Namun takdir menuntunnya ke arah yang tepat, ia jatuh dan sampai tepat di depan tempat dari Begawan Parasurama. Ketika ia tersadar, Begawan Parasurama yang baru saja keluar dari tempat padepokannya ternyata sedang melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa. Dewi Amba berusaha mendekat meski dengan kondisi kaki pincang. Parasurama yang melihat kejadian itu segera menghampiri Dewi Amba dan dengan anugerahnya menyembuhkan luka Dewi Amba. Lalu Dewi Amba menunjukkan syukur yang dilanjutkan dengan menjelaskan maksud tujuan mendatangi tempat Begawan Parasurama. Begawan Parasurama yang mendengar hal tersebut merasa tidak percaya bahwa muridnya, Bhisma, melakukan hal yang tidak benar. Sang Begawan meminta Dewi Amba untuk introspeksi diri lalu meninggalkannya ke padepokan tanpa menggubris Dewi Amba lagi. Di tempat lain, setelah pernikahan Wicitrawirya dengan Ambika dan Ambalika, digelarlah upacara penobatan Pangeran Wicitrawirya di Hastinapura. Sang pangeran menunjukkan gelagat kurang sehat ketika dimandikan dengan air susu sebagai ritual. Hingga prosesi pemandian selesai, pangeran tetap menunjukkan keadaan yang tidak sempurna. Setelah Guru Gripa menyelesaikan ritual pemandian tersebut, sang guru mempersilahkan Bhisma untuk meletakkan mahkota ke kepala Wicitrawirya. Ketika sedang menaiki tangga singgasana, Ambalika yang merasa kesehatan pangeran terganggu mencoba menanyakan kepada Satyawati. Sang pangeran menunjukkan gelagat yang semakin buruk, hingga membuat Satyawati tertegun serta membuat Bhisma sendiri turun dari tangga untuk menjemput Wicitrawirya. Namun nahas, sebelum Bhisma sampai pada Wicitrawirya, sang pangeran muntah darah dan nafas yang tak karuan. Ketika tinggal menyisakan ritual terakhir yaitu Bhisma menaruh mahkota, Wicitrawirya memuntahkan darah dari mulutnya sehingga membuat panik keluarga kerajaan termasuk Satyawati, Ambika dan Ambalika. Hanya sebentar, Wicitrawirya mengembuskan nafas terakhirnya. Bhisma merasa sangat marah dan segera mengambil busur panahnya. Bhisma lalu meninggalkan ruang sidang dan menuju ke pinggir istana dengan tujuan meminta nyawa adiknya dikembalikan atau akan memadamkan matahari. Dewa Surya muncul dan memberikan nasihat kepada Bhisma tentang apa yang terjadi. Bahwasanya, manusia haruslah memikirkan masa kini dan masa lalu sebagai pelajaran, biarlah dewa yang memikirkan masa depan.
Ambika dan Ambalika yang masih dalam keadaan sedih karena ditinggal suaminya, kini harus meninggalkan pakaian ratunya. Satyawati mencoba menenangkan mereka berdua. Di tempat lain, Dewi Amba yang sebelumnya tidak dituruti oleh Parasurama ingin mengorbankan nyawanya dengan masuk ke dalam kobaran api. Ketika dirinya sudah dekat dengan api, Parasurama muncul dan menanyakan apa keinginan dari Dewi Amba. Hal ini langsung membuat Dewi Amba tersenyum puas. Kembali ke Hastinapura, Ratu Satyawati melalui bantuan dari Begawan Abhyasa melalui ritual Niyok berhasil membuat kedua putri Raja Kashi melahirkan anak. Bisma dan Satyawati merasa senang karena keturunan dan pewaris kerajaan Hastinapura terus berlanjut. Namun bidan kerajaan memberikan berita yang kurang mengenakan di mana kedua putra Ambalika dan Ambika memiliki cacat. Putra Dewi Ambika mengalami buta sejak lahir yang membuat sedih, namun Bisma berjanji akan mendidik dan membesarkan putra Ambika agar menjadi seorang pejuang yang tangguh dan memiliki ketenaran. Dimulailah upacara pemberian nama untuk para pangeran Hastinapura. Anak yang pertama yaitu putra dari Dewi Ambika diberi nama Drestarastra karena memiliki keberanian yang tinggi. Anak yang kedua yaitu putra dari Dewi Ambalika diberi nama Pandu karena memiliki aura putih yang tinggi dan juga memiliki kesabaran sejak lahir. Ratu Satyawati dan ibu dari kedua bayi tersebut merasa senang dengan terlaksananya acara tersebut hingga membuat Ratu Satyawati memberikan hadiah yang mewah kepada pendeta Guru Gripa. Tiba-tiba Bisma datang dengan seorang bayi dari pelayan yang juga merupakan anugerah dari bantuan Begawan Abhyasa. Satyawati tidak suka dengan langkah yang diambil Bisma dengan membawa anak pelayan tersebut ke ruang sidang untuk diberi nama bersama-sama dengan pangeran yang lain. Dan anak yang ketiga tersebut diberi nama Widura karena akan memiliki pengetahuan yang tinggi dan kebijakan. Di tempat lain, Dewi Amba yang sudah mengungkapkan maksud tujuan kepada Begawan Parasurama kini menuju ke Hastinapura. Ketika acara pemberian sedekah kepada masyarakat kerajaan, tiba-tiba Dewi Amba muncul dari antara masyarakat yang hadir. Hal tersebut sontak membuat Ratu Satyawati dan Bisma terkejut. Ibu Ratu Satyawati menanyakan apa tujuan Dewi Amba ke Hastinapura. Dewi Amba memberitahukan tujuannya yaitu menawari Bisma menikah atau kematian. Ibu Ratu Satyawati menanyakan kejelasan maksud dari Amba tersebut. Dewi Amba mengatakan bahwa Begawan Parasurama telah memanggil Bisma. Di sebuah pegunungan, Bisma dengan percaya diri dan dengan penuh hormat menghadap kepada gurunya. Begawan Parasurama yang dari awal sudah terikat dengan Dewi Amba tidak pernah meragukan kebenaran dari Bisma. Namun untuk mengobati dendam dari Dewi Amba, sang Begawan ingin menguji Bisma sekali lagi. Sang Begawan lalu membuat busur dari petir lalu melepaskan anak panahnya ke langit untuk mengundang meteor. Melihat meteor tersebut, Bisma yang sudah membawa busur di tangannya lalu melepaskan anak panahnya untuk menghadang meteor tersebut. Ketika dua benda tersebut bertabrakan tiba-tiba berubah menjadi taburan bunga dan hal itu menjadi salam hormat dari Bisma kepada Sang Begawan. Sang Begawan lalu berlari menghampiri Bisma dan menendangnya. Sang Begawan terus menghajar Bisma dengan tangan kosong namun Bisma tidak sedikit pun melawan. Bisma terus dihajar oleh Parasurama hingga jatuh ke sungai dan tetap dikejar oleh Begawan Parasurama dan dipukul hingga naik ke daratan lagi. Parasurama langsung melompat dari air untuk mengejar Bisma yang sudah terlempar di daratan terlebih dahulu. Parasurama agak merasa kecewa karena Bisma tidak melakukan sedikit pun perlawanan dan mengatakan bahwa walaupun Bisma melawan, Begawan Parasurama tidak akan mudah untuk dikalahkan. Lalu ia mengambil sebatang pohon dan melemparkan kepada Bisma. Dari sinilah nampak Bisma akan melawan Begawan dengan mengepalkan tangan dan menahan serta menghancurkan batang pohon tersebut dengan tangan kanannya. Hal tersebut membuat Begawan Parasurama kagum kepada muridnya. Di tengah pertempuran keduanya, Dewi Gangga muncul untuk menyaksikan pertempuran anaknya dengan gurunya. Ketika Bisma memutuskan untuk memakai senjatanya, pertempuran menjadi sangat sengit karena kedua ksatria tersebut memiliki kekuatan yang sama-sama hebat. Hingga akhirnya Begawan Parasurama mengambil kapak angkasa dan Bisma memanggil Brahmastra miliknya. Hal itu membuat Dewi Gangga cemas karena mengetahui ketika dua benda tersebut bertabrakan akan membuat kekacauan dan membuat kerusakan di seluruh alam semesta. Parasurama melemparkan kapak angkasa miliknya diiringi dengan Bisma juga melemparkan Brahmastra miliknya. Dewi Gangga lalu berdoa kepada Dewa Siwa agar menghentikan dua senjata tersebut agar tidak saling bertumbukan. Dewa Siwa mengamini permohonan dari Dewi Gangga tersebut dan menarik kedua senjata tersebut sebelum keduanya bertumbukan. Setelah kedua senjata tersebut hilang ditarik oleh Siwa, pemilik Trisula ini muncul dan memberikan nasihat kepada Parasurama bahwa Bisma telah melewati ujiannya.
Dewi Amba yang merasa belum puas dan belum hilang rasa dendamnya serta belum tenang pikirannya mohon kepada Dewa Siwa agar membiarkan pertarungan dilakukan karena Begawan Parasurama sudah terikat dengan janjinya. Lalu Dewa Siwa memberikan anugerah kepada Dewi Amba bahwa dia akan menjadi penyebab kematian Bisma ketika ia mengincar sebuah tujuan yang besar. Lalu Dewa Siwa meninggalkan mereka semua. Dewi Amba tidak ingin hidup lagi dan berjanji akan lahir kembali serta menjadi penyebab kematian dari Bisma. Di tempat lain, tepatnya di kerajaan Pancala, lahirlah seorang anak perempuan dari Pangeran Drupada. Anak perempuan tersebutlah yang kelak akan menjadi penyebab dari kematian Bisma. Anak tersebut diberi nama Sri Kandi. Sekarang pindah ke kerajaan Gandhara, dikisahkan bahwa Putri Gandhari merupakan seorang perempuan yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan ketika tidur lalu lampu-lampu di sekelilingnya mati, ia segera menjerit dan memanggil pelayannya untuk segera menyalakan lampunya lagi. Seorang kepala pelayan Gandhari yang bernama Sukda menenangkan Gandhari dengan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya di sisi perbatasan Gandhara, seorang prajurit dari Gandhara yang bertugas mengawasi perbatasan melihat sekelompok pasukan besar yang hendak menuju ke Gandhara dan ia segera melaporkan hal tersebut kepada Raja Subala. Di kerajaan, Raja Subala dan istrinya sedang membicarakan tentang kriteria dari calon suami Gandhari, ketika Raja Subala menanyakan kepada ahli perbintangan terkait nasib Gandhari, dan ketika sang ahli perbintangan tersebut hampir menjawab tiba-tiba prajurit Gandhara datang untuk melapor kejadian yang ia lihat. Kemudian Raja Subala menyiapkan bala tentaranya dan memberitahukan kepada seluruh rakyatnya agar bersiap menghadapi pertempuran. Raja Subala meyakinkan bala tentaranya karena bala tentaranya merupakan prajurit yang terlatih. Kerajaan Gandhara menyiapkan pertahanan setelah melihat gerombolan pasukan yang besar mendekati Gandhara. Pasukan yang sangat besar tersebut dipimpin oleh seseorang dengan bendera putih berlambang emas dan kereta kuda putih yang tak lain adalah Bisma Putra Gangga. Hal tersebut membuat pasukan Gandhara sedikit gentar setelah mendengar ketenaran dari kekuatan Bisma. Di dalam istana Gandhara, Putri Gandhari merasa cemas dengan keadaan yang terjadi. Ratu Sudarma memberikan penjelasan kepada Gandhari tentang sebuah kepungan dari pasukan yang besar. Karena Gandhari merasa ingin menghilangkan ketakutannya, maka ia mengambil pedang yang ada di dalam ruangan tersebut dan mengajak kakak iparnya untuk ikut dalam medan pertempuran. Secara mengejutkan pasukan tersebut berhenti dan mengibarkan bendera kuning tanda persahabatan. Raja Subala yang melihat kejadian tersebut memerintahkan prajuritnya untuk membuka gerbang dan mempersilakan Bisma untuk masuk. Ketika Bisma sudah masuk ke kerajaan Gandhara, Bisma mendapat kehormatan yang luar biasa dari Raja Subala, namun Bisma mengingatkan kapasitas dari Raja Subala sebagai seorang raja. Kedua orang tersebut akhirnya saling berpelukan sebagai seorang sahabat. Gandhari yang masih menyimpan rasa curiga segera menuju ke ruang sidang istana. Bisma memuji penyambutan yang luar biasa dari kerajaan sekutu ini. Lalu Raja Subala menanyakan maksud dan tujuan Bisma datang dengan membawa pasukan yang sangat besar. Bisma menjawab bahwa ia datang bukan untuk pertempuran melainkan untuk sebuah persatuan kerajaan, yaitu dengan mengajukan lamaran kepada Putri Gandhari. Ratu Sudarma penasaran karena Bisma telah bersumpah untuk melajang, lalu Putra Gangga menjawab bahwa lamaran tersebut untuk Pangeran Hastinapura yang tak lain adalah Dhritarashtra. Hal tersebut membuat Gandhari senang dan berlari meninggalkan ruang sidang setelah ia hanya mendengar dari pinggir ruang sidang. Namun Raja Subala dan Ratu Sudarma serta Dewan Menteri sedikit kurang setuju dengan Pangeran Dhritarashtra. Sedangkan Gandhari yang sedang senang di taman bersama kakak iparnya dan juga Sukda. Di sidang istana, Bisma memohon agar lamarannya diterima, namun Raja Subala belum memberikan jawaban secara pasti. Gandhari menanyakan perihal calon suaminya tersebut kepada kakak iparnya. Sang kakak ipar memberitahu nama dari calon suami Gandhari tersebut. Sedangkan di Hastinapura, Dhritarashtra membayangkan ketika namanya diagung-agungkan oleh masyarakat Hastinapura.